'cause I love you for infinity. I love you for infinity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya Manam Ihsan Satria Triyoda. So my name is Alva Isdandari. So my name is Indah Novianti. My name is Muhammad Rizky Marka. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang keadaan Afrika Selatan sebagai salah satu negara berkembang di dunia. Sebelum memasuki inti materi dalam pembahasan kami kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang negara Afrika Selatan sebagai salah satu negara berkembang di dunia. Negara berkembang merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan negara dengan tingkat kekayaan materi yang rendah. Karena tidak ada definisi negara berkembang yang diakui secara internasional, tingkat pembangunan di negara berkembang dapat bervariasi. Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang berkembang dan negara tertua di benua Afrika. Afrika Selatan berbatasan dengan Namibia, Botswana, dan Zimbabwe di bagian utara, sedangkan Mozambik dan Swaziland di bagian timur laut. Afrika Selatan adalah republik dari negara dengan populasi sekitar 53 juta orang. Umumnya, demografi populasi di negara-negara Afrika lainnya bersifat tidak demikian halnya di Afrika Selatan. Struktur penduduk negara ini umumnya heterogen karena terdiri dari berbagai ras, dari ras kulit putih, kulit hitam, hingga kebangsaan Asia. Heterogenitas ini tidak hanya dimiliki oleh ras, tetapi selanjutnya dibagi menjadi beberapa suku atau kelompok etnis yang merupakan identitas asli dari berbagai ras kulit hitam di Afrika Selatan. Data astronomis Afrika Selatan adalah 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan dan 18 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur. Nama kepala negara atau pemerintahannya. Kepala negara, Presiden Cyril Ramaphosa. Pejabat perdana, Nelson Mandela. Pemerintahannya Republik Parlementer. Bentuk negara Afrika Selatan merupakan negara yang sistem pemerintahannya berbentuk republik dengan bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden merangkap jabatan sebagai kepala pemerintah, sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, melainkan kepada presiden. Afrika Selatan memiliki ibu kota di Pretoria eksekutif, Cape Town legislatif, dan Bloemfontein yudikatif. Bahasa yang paling umum di Afrika Selatan diucap hampir 23% dari total populasi atau 11,6 juta orang. Ini adalah bahasa yang dari kelompok etnis terbesar di Afrika Selatan, orang-orang Zulu, yaitu isiZulu. Adapun 11 bahasa resmi lainnya yaitu Iskosa, Afrikaans, Inggris, Setosa, Leboa, Setswana, Sesotho, Siswa, Siswati, Sevanda, Isbel, dan 11 bahasa resmi tersebut masih ada bahasa-bahasa lainnya yang tidak resmi yang digunakan di Afrika Selatan. Tarian Toyi-Toyi, tarian pemersatu warga kulit hitam di Afrika Selatan untuk melawan apartheid. Makanan khas Biltong, olahan mirip dendeng ini terbuat dari daging kering yang diberi tambahan bumbu asin dan pedas. Fat Koek and Mince. Menu ini merupakan kue goreng khas Afrika Selatan yang diberi isian berupa daging cincang olah. Sosas-ties, makanan ini sekilas tampak seperti sate kebab, namun cita rasanya tetap khas rempah Afrika. Cakalaka, tampilannya memang seperti kari, namun menu ini terdiri dari aneka sayuran dan tentunya bercita rasa pedas. Komoditas, salah satu barang cukup laris memasuki negara Afrika Selatan adalah minyak dari kelapa sawit.
Berikutnya adalah pakaian, di mana selera masyarakat negara tersebut suka dengan baju terlihat modis, tetapi biasanya digunakan pada iklim panas. Oleh sebab itu, pakaian produksi dalam negeri dengan mudah menguasai negara tersebut. Kesamaannya ada musim kemarau juga membuat adanya kesamaan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Oleh sebab itu, obat-obatan dan jamu laku di pasaran. Selain itu, ada juga beberapa hiasan dan aksesoris yang khas dari suku-suku di Afrika dikirim ke Indonesia. Berbagai ukiran unik dan natural banyak diincar kolektor dalam negeri. Bentuk kerjasama. 1. Saudi dan Afrika Selatan tingkatkan kerjasama bilateral. 2. Kerjasama Selatan dan Selatan, Afrika Selatan dan negara Selatan-Selatan global. 3. Indonesia dan Afrika Selatan dirikan perusahaan kemitraan tekstil, perusahaan garmen Indonesia dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ada 3 masalah yang terjadi di Afrika Selatan, yaitu diantaranya yang pertama, Cina dan Rusia membawa hubungan pertahanan mereka ke Afrika Selatan. Yang kedua, krisis energi. Afrika Selatan padamkan listrik 12 jam sehari. Yang ketiga, tingkat pemuda penganggur di Afrika Selatan paling tinggi di negara G20. Hal-hal unik yang hanya ada di Afrika Selatan, diantaranya yang pertama adalah Afrika Selatan memiliki 11 bahasa resmi. Afrika Selatan dijuluki sebagai bahasa pelangi. Hal ini karena percampuran budayanya yang penuh warna. Yang kedua, Afrika Selatan memiliki 3 ibu kota, yaitu salah satunya 3 ibu kota Afrika Selatan adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. 3. Afrika Selatan memiliki 10 situs warisan dunia. Secara keseluruhan, UNESCO telah menetapkan 10 tempat di Afrika Selatan sebagai situs warisan dunia. Pendapatan per kapita PDB per kapita Afrika Selatan dilaporkan sebesar 6.966.104.000 US dollar pada 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 5.671.221.000 US dollar untuk 2020. Kesimpulannya, Afrika Selatan memiliki ekonomi paling maju di antara negara-negara Afrika lainnya. Afrika Selatan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah serta terkenal sebagai penghasil minyak dari kelapa sawit, serta berlian, emas, dan platinum terkemuka di dunia. Afrika Selatan memiliki sektor keuangan, hukum, energi, dan transportasi yang berkembang dengan baik. Akan tetapi, Afrika Selatan masih menghadapi masalah ekonomi yang tersisa dari era apartheid, yaitu kemiskinan kronis dan kurangnya pemberdayaan ekonomi dari kelompok yang paling rentan. Dengan mengingat tingginya tingkat ketimpangan, tingkat pertumbuhan rata-rata sejak tahun 1994 adalah sekitar 3,5%, dan hal ini tidak cukup kuat untuk mengurangi sekitar 25% pengangguran. Sistem pemerintahan di Afrika Selatan adalah presidensial. Parlemen di Afrika Selatan terdiri dari 2 bagian, yaitu Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi. Sektor pertambangan menjadi inti ekonomi negara Afrika Selatan, karena banyak masyarakat dan perusahaan di negara Afrika Selatan yang kegiatan ekonominya bergantung pada sektor pertambangan tersebut. Afrika Selatan bahkan mampu memproduksi sekitar 50% hasil tambang dari jumlah keseluruhan produksi barang tambang di benua Afrika. Jangan lupa like, komen, subscribe, selebel.